Ande-ande lumut. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmara Bangun putra Raja Jenggala dengan Dewi Sekartaji putri Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang khusus ketika pertempuran berlangsung. Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakaknya sangat pemalas, mereka bisanya hanya menyuruh saja. Klenting Kuning, cuci bajuku, cuci juga selendangku. Kerajaan Jenggala telah kembali. Panji Asrama Bangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengarahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seseorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmara Bangun berangkat ke desa depan desa itu, berseberangan dengan desa di mana Klenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar, kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan mencuci semua pakaian kotor itu, perintah Klenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Klenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmara Bangun dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Klenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapun. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak jembatan. Juga tak ada, lalu bagaimana mereka menyeberang sungai itu sangat luas dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Kemudian sampailah Klenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Klenting Kuning harus menciumnya. Klenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkan. Kesabaran Klenting Kuning sudah habis. Ia keluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu Klenting Kuning menyeberangi sungai. Klenting Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut, tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian tibalah Klenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Klenting Kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Klenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satu wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya yang diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali.
Mereka mengajak Bogranda untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia bersamanya.